Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Ya, kali ini saya akan memandu kalian untuk yang ingin mendaftar di SMA Negeri 1 Biau. Jadi sini saya akan memberikan panduannya, panduan cara mengisi formulir PPDB untuk tahun ini. Ya, untuk tahun ini kayaknya tidak beda dengan tahun-tahun kemarin. Ya, saya langsung saja. Ya, ini ada link yang saya sudah siapkan. Ini link yang sudah disiapkan oleh sekolah SMA 1 Biau. Ini ada linknya. Jadi kita tinggal siapkan, tinggal kita klik saja linknya. Ini saya pandu menggunakan laptop, tapi sama saja menggunakan HP pun sama. Jadi ini saya klik saja. Ya, sambil menunggu jaringan, ya saya ingatkan yang baru bergabung di channel Nur Alam Sasalim, ya jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng, ya agar kalian bisa mengupdate terus video-video dari saya, karena di video saya banyak video pembelajaran yang kalian bisa update nantinya, kemudian dibagikan. Ya ini, ya setelah saya klik tadi, ya ini tampilan awalnya. Ya, tampilannya seperti ini. Ini formulirnya, ini yang harus disiapkan semua. Jadi silakan dibaca dulu, silakan dibaca. Ya, informasi ini ada di sini, pendaftaran dari tanggal 17 hari ini. Ya, sampai tanggal 11 Juni. Jadi kurang lebih 3 minggu. Ya, 3 minggu lebih waktu pendaftarannya, jadi agak lama. Jadi disiapkan, jangan terburu-buru, disiapkan dulu data-datanya. Kemudian pengumuman tanggal 19 Juni. Ya, ini lapor diri atau pendaftaran kembali ini tanggal 21. Ini yang sudah dinyatakan lulus ini. Ya, dan seterusnya ini yang perlu disiapkan semua, yang silakan dibaca yang perlu disiapkan. Ini memiliki email yang aktif. Ini email yang aktif kalau menggunakan HP, sudah ada bawaan HP. Kalau Android sudah ada bawaannya, sudah ada memang. Apalagi anak-anak sekarang ini ya lebih pintar mengupdate email atau membuat emailnya. Nah, ini foto kartu keluarga, rapor disiapkan. Memang ini rapor semester 1 sampai semester 5 nilainya disiapkan, kan ini semuanya akan digunakan nantinya. Kemudian foto-foto warna, scan semuanya ini. Ini yang jalur prestasi, piagam, sertifikat dan seterusnya. Ini yang afirmasi, ini KIP, ini KPS, PKH dan seterusnya. Ya, ini semua yang kemudian ini yang bisa dihubungi, karena kita membuka nanti 4 jalur. Ini semua yang bisa dihubungi. Ya, ini ada 4 jalur yang kita bisa buka nanti. Ya, ini informasi umum. Ya, bisa menghubungi Ibu Dayatus Salihah. Ini ada nomornya tertera. Siapkan kuota 50% untuk sonasi. Ya, diutamakan memang sekarang sonasi. Jadi setengah dari yang kita butuhkan, 50%. Ya, tahun ini kita membuka kelas 7 dengan tiap-tiap kelas itu memuat paling tinggi atau maksimal 36 siswa. Ya, 7 kali 36, setengahnya dari itu. Ya, untuk jalur sonasi yang perlu disiapkan ini kartu keluarga. Ya, bahwa memang tinggalnya di Biau. Jadi yang namanya sonasi berarti harus dalam kota. Karena SMA 1 Biau berada di Biau, berarti yang di kecamatan Biau saja yang masuk di jalur sonasi. Yang di luar dari itu ya tidak bisa, karena nanti pada saat pengisian terkendala nantinya, SMP-nya tidak tercakup di dalamnya. Ya, untuk jalur sonasi ini bisa menghubungi Bapak Rizky Pausan. Ini nomornya ada tertera. Ya, di pendaftaran juga nanti akan ada tertera itu. Di situ ada tertera, di sini pun ada. Ya, di sini juga ada tertera nomornya Pak Rizky Pausan.
Ya, kemudian jalur afirmasi ini kuotanya 15%. Ya, ini afirmasi ini diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu. Jadi ini siswa yang kurang mampu dengan membuktikan ini eh, dengan dibuktikan oleh kartu ini, KIP atau Kartu Indonesia Pintar, kemudian Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, dan Kartu Indonesia Sehat. Ya, ini Kartu Indonesia Sehat ini tidak semua, karena kalau zamannya kita dulu namanya ASKES, asuransi kesehatan. Jadi semua pegawai ada. Ya, demikian juga sekarang ini KIS itu biar pegawai pun ada. Jadi kartu KIS ini hanya berlaku bagi yang bukan PNS. Ya, jadi kalau ada KIS tapi anak orang tuanya PNS berarti tidak berlaku. Ya, ini. Ya, untuk jalur afirmasi bisa menghubungi Bapak Nur Alamsa, ini nomornya. Kemudian yang berikut jalur yang ketiga, ini ada jalur prestasi. Ya, jalur prestasi kuotanya itu 30%. Ya, agak besar. Kalau tadi afirmasi 15%. Kalau ini 30% prestasi. Ya, ini diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik. Ya, dengan bukti ini memiliki piagam sertifikat. Ya, bahwa ini dengan catatan statusnya juara. Ya, status juara, bukan sebagai peserta. Biasanya kalau ada piagam biasanya hanya peserta saja, berarti tidak dipakai itu. Jadi harus yang berstatus juara. Ya, itu namanya berprestasi, berarti ya memang berprestasi berarti yang juara. Kalau sebagai peserta ya semua bisa jadi peserta. Ya, kemudian ya piagam itu berlaku dari sejak peserta didik berada di SMP. Kalau yang piagam yang dia peroleh waktu SD ya tidak berlaku. Jadi piagam ini selama dia SMP. Jadi itu piagam itu. Kemudian juara pun juara bukan juara asal-asalan. Ini juara tingkat kabupaten minimal, paling sedikit atau paling paling di bawah ini tingkat kabupaten. Kalau tingkat desa berarti tidak dipakai ini. Jadi minimal tingkat kabupaten. Kalau tingkat desa apa di bawahnya ya tidak dipakai. Jadi yang ini yang perlu diperhatikan untuk jalur prestasi ya, karena besar juga kotanya 30%. Kemudian untuk informasinya bisa menghubungi Ibu Hajmawati. Ibu Hajmawati dengan nomor ini tertera ini. Jadi itu saya ingatkan ini. Kemudian yang prestasi bisa juga menggunakan rapor. Ya, rapor unggul artinya dia ranking di kelasnya. Berarti rapornya harus kemudian pakai keterangan kepala sekolah bahwa memang siswa tersebut ranking di kelasnya. Itu yang perlu disiapkan untuk jalur prestasi. Kemudian jalur mutasi. Ya, jalur mutasi ini biasanya kalau orang tuanya sebelumnya tugas di Lakea, berarti anak tersebut sekolahnya di Lakea. Ya, bisa menempuh jalur ini, jalur mutasi. Tiba-tiba orang tuanya dimutasi ke Biau. Jadi dimutasi ke Biau, masuk dalam kota. Jadi kalau yang di luar sebelumnya orang tuanya tugas di luar Biau, kemudian tiba-tiba dimutasi di Kecamatan Biau, ya boleh menggunakan jalur mutasi. Ya, jalur mutasi ini kotanya hanya 5%. Ya, untuk informasinya boleh menghubungi Bapak Iqbal Madas, Muhammad Iqbal Madas dengan nomor ini. Yaitu informasinya tentang 4 jalur ini. Kemudian ini penjurusan. Untuk penjurusan karena SMA 1 Biau hanya membuka 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Ya, untuk hal-hal yang mengenai penjurusan itu boleh menghubungi Bapak Samsudin Tonggil ya dengan nomor ini. Ya, silakan hubungi. Ya, ingin memilih jurusan apa? Apakah IPA atau IPS? Itu. Ya, berikut. Ini. Jadi yang pertama itu wajib menggunakan akun ini. Biasanya kalau di HP sudah ada memang akunnya. Kalau misalnya mau ganti akun pun boleh, ganti tinggal dipilih yang ada di HP. Ya, usahakan kalau bisa akunnya sendiri, jadi namanya juga tertera di situ, namanya sudah jelas. Ya, biasanya nama kalau dengan akun ya cuma kecuali kalau anak sekarang ini biasanya akun gamenya lain juga, namanya lain juga dia punya email. Ya, minimal ada emailnya lah.
Minimal yang pertama ada email, karena nanti pada saat pembelajaran daring ya itu email akan digunakan terus. Ya, kita lanjut. Ya, ini sudah, kita tinggal baca saja. Kemudian yang pertama ini kita langsung klik di sini sesuai dengan yang kita jalur yang akan kita tuju. Ini misalkan sonasi, saya akan pandu dengan sonasi dulu. Ya, sonasi. Kemudian kalau kita sudah klik sonasi, kita lanjut. Ya, saya ganti dulu. Ya, ini kemudian silakan diisi. Ini artinya wajib. Kalau ada tanda merah begini, bintang merah, itu artinya wajib. Kalau tidak diisi ya tidak bisa lanjut nantinya. Ya, saya klik saja karena contoh saja. Kemudian jenis kelamin di semua, ini esennya saya sembarang saja. Ini tidak boleh di sini, ini hanya contoh saja ini, nah. Ya, jangan diikuti ini sebagai contoh saja. Alamat. Ya. Ya, nomor HP. Misalkan begini. Ya, ini kepemilikan gawai atau HP atau semacamnya ini. Ya, karena itu pembelajaran daring nanti, karena masih COVID sekarang, masih masa pandemi, jadi kita mungkin masih daring. Ya, tergantung dari situasi. Yang mudahan kita bisa luring. Sudah, supaya aman semua, mudahan bisa luring supaya bisa tatap muka semua. Ya, misalkan milik sendiri. Kemudian email. Ya, ini email yang tinggal kita catat saja tadi kita punya email, ya harus dihafal. Jadi emailnya usahakan kalau bisa, karena kita sekarang ini berbasis digital terus IT, jadi email jangan dilupa. Ujian juga nantinya harus menggunakan email. Ujian menggunakan email, jadi passwordnya jangan dilupa, nak. Ya, usahakan emailnya harus ada dengan password, jangan sampai dilupa. Ya, misalkan begini saja, sembarang saya tulis. Ya, kemudian tahun tamat, kalau tahun ini berarti 2021, kalau tahun kemarin 2020. Ya, ini tahun lulus. Ya, karena baru, saya anggaplah ini tahun 2021. Kemudian kita upload foto. Ya, kalau di HP itu kita bisa, kalau kita klik ini, kita klik ini, pilih dari file perangkat. Ya, agak loading. Kalau di HP maka kita bisa langsung foto sendiri, foto melalui kamera. Ya, pilihannya ada. Kalau di laptop langsung dicari di file. Ya, langsung dicari di file. Kalau di HP di sini bisa menggunakan, di sini pilihannya ada 3. Kamera, kemudian ada file dengan dokumen. Ya, boleh kita foto langsung menggunakan kamera atau di file yang ada di HP. Jadi ada 3 di situ. Biasanya kalau kita sudah siapkan berarti tinggal kita pilih file. Ya, saya coba saja di sini akan menggunakan laptop. Ya, saya cari saja, saya punya foto sembarang sajalah. Ya, ini. Ya, kalau sudah kita tinggal upload. Ya, menunggu hasilnya upload. Ya, sudah selesai. Setelah itu kita lanjut. Kalau sebenarnya sudah terisi semua, biasanya kalau belum terisi maka belum bisa lanjut. Ya, kita lanjut. Ya, kemudian kartu keluarga kita pilih lagi. Sama caranya seperti tadi. Saya langkai saja nih, saya anggap sudah paham. Ya, saya anggap sudah paham ini. Ya, ini kelurahan. Ya, misalnya harus diisi Liok 2, asal sekolah. Ya, ini sonasi ini ya tidak boleh ditambah karena ini yang sudah yang ada dalam kota semua ini, nak. Yang ada dalam kota semua ini. Jadi kalau misalnya dari laki ya tidak ada di sini karena sonasi.
Ya, saya pilih saja salah satunya. Ya, kemudian saya lanjut. Ya, berikut ini. Di sini jalur pendaftaran lain ini berarti yang tadi sudah sonasi. Ya, kalau karena kita memilih sonasi, maka ini kita langkah saja ini. Ini berarti tidak wajib. Ini untuk jalur mutasi, afirmasi dan prestasi. Kita tadi memilihnya sonasi, berarti bukan untuk ini. Jadi tahu saya dipilih nih. Ini jangan diisi. Ya, ini hanya untuk jalur lain. Kalau ada sini jalur sonasi maka diisi. Ya, ini tidak ada, ini jalur prestasi. Ya, kita lanjut saja. Makanya tidak wajib diisi. Ya, berikut ini rapor yang harus disiapkan ini. Ya, ini rapor jangan sampai salah isi. Ya, disiapkan tadi rapor, sudah disiapkan memang rapor. Ya, nilai yang terisi hanya bahasa Inggris, jangan tidak semua. Ya, bahasa Inggris semester 1 dan seterusnya, bahasa Indonesia semester 1. Ini artinya keterangannya bahasa Inggris semester 1 ini. Yang semester 1 kita isi. Jadi yang nilai yang dibutuhkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS. Itu saja. Ya, itu saja nilai. Kemudian setelah diisi, diupload lagi berkasnya. Ini ya kita foto itu rapor semester 1. Jadi harus sesuai. Ya. Jangan sampai tidak sesuai ya. Ini akan merugikan nantinya. Jadi kita isi. Saya isi saja sembarang. Nah, wajib diisi nih. Kalau sudah, kita tinggal tambah berkas. Ini berkas yang ini foto untuk rapor semester 1. Ya, jadi hanya pengetahuan ini. Ini yang pengetahuannya. Jangan di sini kan di rapor ada pengetahuan dengan keterampilan. Jadi yang diisi yang pengetahuan. Yang pengetahuan yang diisi, jangan yang keterampilan. Ya, kita cari. Ya, saya ambil saya sembarang. Ini sebagai contoh. Ya, kalau sudah kita upload. Ya, kalau sudah kita lanjut. Ini untuk semester 2 lagi. Ya, sampai semester 5. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. Untuk semua, berlaku untuk semua ini. Jadi berlaku untuk semua jalur, 4 jalur. Jadi semua memasukkan nilai, bukan cuma jalur sonasi. Jadi saya ambil salah satu contohnya saja, jalur sonasi. Kalau jalur afirmasi dan seterusnya, mutasi serta prestasi, ya sama, tinggal dilihat anunya, tetap mengisi semua mengisi rapor. Kalau misalnya sudah selesai, ya sudah selesai kita isi semester 1 sampai semester 5, kita tinggal isi pernyataan bahwa pernyataan ini benar. Ya, benar. Jadi nanti kalau didapat kesalahan atau ketidaksesuaian antara rapor dengan atau data-data yang kita kirim dengan berkas nanti akan dimasukkan, maka ya akan merugikan nantinya. Biasa saja kita cancel untuk kelulusannya. Itu saya ingatkan. Kalau sudah kita centang, kemudian kita kirim. Ya, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai pendaftarannya. Jadi saya ambil saja jalur sonasi. Untuk jalur afirmasi dan seterusnya sama saja. Cara mengupload tinggal disiapkan saja foto-foto yang sudah di scan. Ya, jadi seperti ini. Ini sudah selesai untuk sonasi. Ya, tidak apa-apa, saya berikan lagi. Saya lanjut dengan yang jalur lainnya. Saya coba dengan jalur yang lain. Biasanya kalau cuma 1 kali mendaftar, 1 email.
Jadi satu email satu kali mendaftar, tidak boleh 2 kali, karena nanti akan terbaca nantinya. Ya, karena contoh ya tidak apa-apa saya berikan untuk yang jalur lainnya. Ya, saya coba dengan jalur yang berikut. Ya, jalur afirmasi. Ya, ini diisi nama sama seperti tadi. Ya, semuanya sama sebenarnya, sudah dilalui di sonasi. Ya, sama semua. Ya, ini foto sama seperti tadi, foto sama dengan ini. Semua jalur sama, awalnya seperti ini semua. Ya, tidak apa-apa, sambil saja ini. Ini sebagai contoh, jadi harus fotonya yang dimasukkan. Ya, ini yang jalur sonasi tadi kan sudah dimasuki. Ini jalur sonasi sudah, kita lanjut. Ya, di sini kalau itu jangan diisi. Ya, ini jalur afirmasi. Karena kita afirmasi berarti kita harus isi di sini. Ya, karena kita sekarang jalur afirmasi, maka kita harus isi di sini. Asal sekolah dari mana, SMP mana. Ya, ini afirmasi SMP mana. Kemudian ini, jadi 3 jalur ini menggunakan ini dokumen jalur afirmasi kartu keluarganya. Ya, silakan kartu keluarga untuk jalur ini. 3 jalur ini menggunakan kartu keluarga. Ya, silakan diisi karena di sini ada afirmasi. Jadi demikian juga untuk mutasi dengan prestasi harus diisi ini. Ya, ini ada jalur afirmasi, perpindahan atau mutasi, kemudian prestasi. Jadi ketiga jalur ini mengisi ini. Ya, ini kalau yang ini kartu ini hanya ini. Coba saya berikan contoh. Nah, kartu keluarga misalkan kartu keluarganya saya ini. Ya, saya ya sembarang saja ini, misalkan kartu keluarganya saya ini, misalkan. Ya, kalau sudah saya upload. Ya, sudah. Kemudian ini jalur afirmasi. Ya, inilah kartunya, kartu KIP yang tadi dibutuhkan semua. KIS. Ya, KIS ini kalau yang tidak mampu, kalau pegawai negeri orang tuanya tidak dipakai ini, jangan diupload. Ya, kartu-kartu ini misalkan ini, pilih, upload. Ya, misalkan masih dibutuhkan lagi. Ya, saya kan tadi kan cuma 1 berkas. Misalkan ada 3 berkas, kalau cuma 1 berkas 1 kali saja. Kalau ada 3 berkas seperti ini, kalau ada beberapa berkas yang akan kita tampil, ya, kita upload 1. Misalkan ini. Ya, kalau masih mau upload lagi maka tambahkan lagi. Tambahkan, jangan langsung diupload. Kalau ada 2, misalkan kita punya kartu KIS, kartu KKS dengan kartu KIP. Ya, ada 3 berarti tambahkan file lagi. Ini tambahkan lagi file. Itu. Ini sudah 2 kartu. Kalau misalnya kemudian kalau misalnya ada 1 lagi, ya tambahkan lagi. Ya, demikian. Kalau misalnya 2 saja ya cukup saja. Ya, ini contoh saya 2 tampilkan, kemudian saya upload. Ya, seperti ini. Jadi kalau ada 2 kartu silakan di-upload keduanya. Kemudian ini untuk yang mutasi. Jadi yang afirmasi terus mengisi ini. Jadi ini berlaku untuk yang mutasi, perpindahan orang tua. Ini filenya, file ini sama dengan adanya ini. Yang untuk mutasi ini berarti
SK mutasi dari orang tuanya. Ini yang harus diupload di sini. Untuk yang mutasi, ya silakan diupload di sini. Ya, kalau afirmasi berarti tak usah di sini, dilangkai saja. Kemudian ini yang prestasi. Ya, kalau ada piagamnya, ya silakan setelah di scan atau difoto, boleh di sini. Ini yang untuk jalur prestasi, silakan dimasukkan sini. Ya, jangan semua ini sonasi, ini tidak boleh. Ini hanya untuk mutasi, ini hanya untuk prestasi. Ya, perlu diperhatikan itu. Kalau prestasi berarti itu. Kemudian setelah kita lanjut, ya ini sudah sama seperti yang tadi. Ya, ini sama dengan yang sonasi tadi. Ya, kita siapkan rapornya, kita isi. Setelah kita isi semua, kemudian kita centang pernyataannya benar. Setelah itu baru kita kirim dan selesai. Ya, demikian panduan dari saya, panduan masuk ke SMA Negeri 1 Biau. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.